Ya, shalom, smart people, dimanapun berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati untuk teman-teman yang menyaksikan program dari Jesus Call pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya di Jumat yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang membangun integritas dalam kehidupan. Nah, pada pagi hari ini dalam membangun karakter Kristen, ada satu pokok bahasan yang ingin saya bagikan dalam renungan pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang kerendahan hati. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang menuntun kita masing-masing dalam setiap hati kita mengenai apa yang ingin Tuhan taruhkan kepada teman-teman, saudara, pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan program tentang kerendahan hati yang akan saya bawakan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berterima kasih di mana Engkau telah mengumpulkan kami di layanan streaming online Smart People Service di Jesus Call pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah memberikan kami kebaikan dari malam hari hingga pada pagi hari ini, hingga kami bisa menikmati segala kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau tuntun kami, Engkau berikan kami pengertian, Engkau bukakan apa yang menjadi rahasia dalam pewartaan akan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai hamba-Mu yang membawakan materi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya teman-teman, berbicara tentang kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati itu penting untuk setiap kita. Dan kerendahan hati itu tidak hanya diperlukan di dalam dunia sekuler, bahkan di dalam kekristenan pun ada. Tetapi sekali lagi yang saya bawakan ini adalah bagaimana kerendahan hati ini turut membantu membangun karakter kita sebagai orang Kristen. Oke, sebelum bahas terlebih jauh, saya akan membacakan firman Tuhan yang ada di Matius 18 ayat 1 sampai 5. Akan saya bacakan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Kemudian yang kedua, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat yang kelima, dan barang siapa menyambut seorang anak ini seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Oke. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita belajar merendahkan diri, merendahkan hati kita. Tuhan sudah memberikan contoh dalam ayat ini, seorang anak kecil. Sedangkan pada ayat yang pertama, bisa ditampilkan. Nah, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Di sini yang saya dapatkan adalah murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul membahas masalah perihal siapa yang menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Seringkali banyak mungkin di antara kita atau termasuk saya pun tanpa disadari kita itu berdebat sesuatu hal yang tidak penting kepada Tuhan. Bukannya seperti yang Tuhan minta, kita datang untuk merendahkan hati, tapi kita malah membahas hal-hal yang tidak penting. Contohnya seperti
membahas apa yang sudah kita dapatkan, membahas apa yang sudah kita perbuat. Seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Seringkali kita sudah merasa diri kita paling banyak berjasa buat Tuhan. Paling banyak melakukan kebaikan. Paling banyak melakukan pelayanan mungkin. Sudah berjasa terhadap pelayanan juga. Dan akhirnya jatuhnya itu adalah sebuah kesombongan. Di mana kita menuntut Tuhan. Menuntut sesuatu yang lebih besar. Padahal kita belum melakukan apa-apa. Dan sangat jauh. Seperti yang Tuhan inginkan. Dan sangat jauh dari standarnya Tuhan. Sedangkan Tuhan di sini datang, dia memakai perumpamaan anak kecil untuk mengajarkan kita. Di mana dia berkata? Di ayat yang ketiga. Mungkin bisa ditampilkan. Ayat yang ketiga berkata, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya kita dituntut seperti anak kecil ini, merendahkan diri serendah-rendahnya hadapan Tuhan, mengosongkan diri kita, mengakui bahwa kita ini tidak berarti apa-apa. Akhir-akhir ini, belakangan ini, saya tuh dituntut belajar bagaimana yang namanya merendahkan hati. Karena saya tahu, ketika saya dikoreksi, saya salah. Saya tidak bisa melawan. Dan itu mutlak. Yang cuma saya lakukan adalah saya merendahkan hati saya serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Sambil bertanya, Tuhan, salah saya di mana? Kenapa seperti ini? Seringkali Tuhan itu menjawab dengan berbagai banyak hal. Tetapi karena ego kita tadi yang merasa contohnya katakanlah ketika kamu ditegur oleh pemimpin, kamu salah. Kamu melalaikan tugas, kamu tidak bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kamu terlalu banyak bermain-main. Padahal kamu merasa dirimu biasa-biasa. Sepertinya aku nih sudah benar, sudah di jalannya Tuhan. Sepertinya aku nih ya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi nyatanya ketika teguran datang, disitulah hatimu dipertanyakan Tuhan. Apakah kamu merendahkan hati? Merendahkan hati dan belajar mau mengakui keterbatasanmu? Atau kamu malah kekeh dengan keinginanmu? Saya juga berjuang teman-teman. Di mana saya membagikan firman Tuhan ini, saya juga belajar untuk merendahkan hati. Karena ada beberapa hal yang saya rasa, saya tuh sudah melakukan dengan baik, ternyata belum seujung kuku apapun itu kata Tuhan. Kamu belum melakukan banyak hal, bahkan kamu tidak melakukan apa-apa. Jadi apa hakmu untuk meninggikan diri dan apa hakmu untuk menuntut yang seperti dikatakan di ayat pertama, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Seharusnya posisi yang tepat adalah jadilah seperti anak kecil tadi, datanglah kepada Tuhan, merendahkan hatimu. Teman-teman, sedikit kesaksian. Saya dulu bekerja di salah satu hospitality di salah satu hotel. Di situ ketika saya bekerja, saya benar-benar belajar merendahkan hati kepada seorang pemimpin. Saya berhasil lolos waktu itu. Tetapi berhasil lolos itu belum sepenuhnya. Belum total penundukan diri, belum total untuk merendahkan hati.
kalau boleh saya katakan, latar belakang saya adalah saya seorang, bukan meninggikan diri ya teman-teman, bukan. Latar pendidikan saya adalah seorang sarjana S1 teknik mesin, tapi itu adalah teknik mesin yang bisa dibilang saya untuk lulus pun saya penuh dengan perjuangan. Karena pada normalnya orang kuliah 4 tahun sudah selesai, saya hampir 8 tahun. Nah, belajar mengenai kerendahan hati tadi. Ketika saya bekerja di salah satu hospitality di hotel, seorang atasan saya, adalah seorang lulusan dari sekolah menengah umum. Yang tentunya kalau saya katakan secara pendidikan, secara formalitas ya di bawah saya. Dan saya sempat menolak, sangat-sangat keras. Ketika dia memberikan perintah, dia memberikan arahan dalam pekerjaan, saya tidak menurutinya sepenuhnya. Walaupun mulut saya terucap, ya, tapi saya lakukan itu tidak benar, tidak sesuai dengan arahan. Ternyata kerendahan hati itu kenapa begitu penting? Penting dalam kehidupan sekuler kita, pentingnya dalam pelayanan, pentingnya dalam kita bersosialisasi. Karena kerendahan hati itu adalah hal yang mutlak harus kita lakukan. Karena itu memungkinkan kita untuk tunduk pada kehendak Tuhan dalam dunia rohani. Tunduk terhadap atasan di dalam dunia sekuler. Tunduk terhadap perintah yang mungkin orang yang lebih tinggi dari kita memberikan perintah kepada kita, itu di dalam kita bersosialisasi. Tetapi kalau kita tarik ke dalam rohani, itu adalah memungkinkan kita untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Bahwa kita harus mengakui otoritasnya dan mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena kerendahan hati itu kenapa penting di dalam kerohanian, di dalam kita sebagai orang Kristen? Karena dengan kerendahan hati itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang membuat kita harus mengakui kedaulatan dan kasih-Nya. Betapa pentingnya kerendahan hati. Yang saya lakukan adalah ketika saya salah. Walaupun sejujurnya ya saya katakan di hati dalam saya, ketika ada orang mengkoreksi saya, sering timbul perlawanan di dalam hati saya. Tetapi berjalan belakangan, berjalan seiringnya waktu, seiringnya jam menit, saya cuma sadar, iya Tuhan, saya memang salah Tuhan. Saya enggak melakukan kehendak-Mu. Banyak hal yang saya lalaikan. Terus saya mau kayak gimana Tuhan? Ya sudah. Aku kasih kamu kesempatan, kamu balik, kamu perbaiki. Jadi respon hati kita itu menentukan siapa kita. Ketika teguran datang, sekali lagi saya katakan, teguran datang, sesuatu hal yang tidak enak yang datang mengkoreksi kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah rendah hati. Terima itu. Karena dengan rendah hati, berarti kita mau menundukkan diri kita terhadap atasan kita, terhadap perintah Tuhan. Apakah setelah saya menundukkan diri terhadap atasan saya tadi, saya kesaksian yang secara pendidikan di bawah saya, ketika saya sudah mau tunduk, apakah itu sudah selesai sampai di situ? Tidak. Masalahnya
Kamu harus dituntut rendah hati setiap hari kepada siapapun. Dan tidak hanya cuma satu. Maksud saya tidak hanya cuma satu kali. Sering kali dan berulang kali sampai kamu benar-benar lulus. Saya mengatakan seperti ini berbagi kepada teman-teman, kenapa? Karena pun saya ada di fase ini, di mana saya harus benar-benar lolos. Karena yang saya ceritakan, apa yang sudah saya alami dan berhasil saya lalui. Tetapi selanjutnya ada step yang harus saya jalani, bahwa dalam kerendahan hati tadi, kamu harus benar-benar menundukkan dirimu. Harus benar-benar taat, walaupun rasanya kadang tidak mengenakan dan sakit. Di proses Tuhan tidak ada yang enak. Pasti sakit. Sakit secara perasaan mungkin. Tahu teman-teman yang di sana sudah mengalami bagaimana yang namanya di proses Tuhan. Tapi yuk, ketika Tuhan kasih kesempatan buat kamu, di mana di salah satunya di tahun 2025 ini, selain kemarin saya membagikan bagaimana kita membangun integritas dalam kehidupan, Tuhan kasih kesempatan kita untuk belajar merendahkan hati. Karena dengan merendahkan hati, salah satunya akan membawa teman-teman atau saudara-saudara sekalian menjadi yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak berharap tingginya. Kita harus belajar bagaimana untuk tunduk dan taat terhadap apa yang Tuhan mau. Terhadap firman Tuhan, terhadap hukum-hukumnya, terhadap apapun yang itu rasanya tidak mengenakan tapi harus dilalui. Ya harus lalui, harus hadapi. Mari kita baca sedikit di Matius 11 ayat 9 bagaimana kerendahan hati itu dalam firman Tuhan. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, di Matius 11 ayat 29 Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kemarin saya sempat belajar. Saya belajar dari materi yang dibawakan oleh senior pastor di JKI Smart People. Beliau katakan bahwa ketika Tuhan menyuruh kamu, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku," artinya Tuhan itu mau berbagi beban kepadamu. Supaya kamu pikul nih apa yang menjadi tanggungannya Tuhan. Supaya kamu belajar. Supaya kamu bisa rendah hati. Ketika Tuhan kasih berkat kepada kamu, itu bukan berarti yang namanya kesenangan. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kamu lakukan dari berkat tersebut. Dengan berkatmu mungkin kamu harus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan. Mungkin dengan skillmu yang ada walaupun tidak hanya berkat, kamu bisa mengajarkan orang entah itu skill apapun yang kamu punya yang berkaitan dengan positif, berkaitan di dalam pelayanan. Setidaknya Tuhan itu mengajarkan bahwa ini loh beban yang harus kamu tanggung. Supaya kamu tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Karena Tuhan berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Artinya Tuhan tuh memberikan garansi. Di ayat Matius 11 ayat 29 ini, Tuhan berkata, "Ketika kamu mikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Belajar kepada Tuhan itu dengan rendah hati, dengan mau taat apa yang Tuhan mau. Tuhan akan menggaransi kamu, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Sampai di sini sudah jelas bahwa
ada garansi yang Tuhan kasih. Di mana itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita merendahkan hati dan mau memikul apa yang menjadi beban yang Tuhan kasih ke kita. Itu pun saya alami belakangan ini. Di mana sebelum-sebelumnya saya mendapat teguran. Dan teguran itu membuat saya sadar, jujur sadar. Dan itu sedang saya lakukan. Saya termasuk orang yang saya katakan jujur. Siapa yang tidak senang ketika kita dibayari? Dibayari orang, entah itu teman, entah itu orang tua, keluarga kita. Waktu itu teguran tersebut mengajarkan, kamu sudah mendapat cukup dari apa yang Tuhan kasih. Masa itu kurang? Masa kamu mau selalu menjadi mental gratisan? Sampai kapan? Apalagi saya seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan diajarkan bagaimana cukuplah dengan apa yang Tuhan kasih kepadamu. Ketika ada pun belajar untuk berbagi, pergunakan berkat yang Tuhan kasih itu kesesaran yang tepat. Saya membantah, ketika teguran datang, saya membantah. Enggak, saya bilang. Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Tuhan cuma mengatakan melalui teguran tersebut, kata siapa? Mentalmu tidak seperti itu kok. Kamu senang kan dibayar ini? Senang kan dibayar itu? Berapa hari saya pikirkan. Masa sih salah sih Tuhan? Apalagi yang membayar itu kan mempunyai hubungan saudara sama saya. Saudara kandung, orang tua. Kan mereka sebagai orang tua. Membayari anaknya makan wajar dong. Itu sempat saya tidak terima. Pada sampai akhirnya, di malam tahun baru, saya cuma merenung. Waktu itu perasaan saya, hati saya itu tidak enak sama Tuhan. Karena saya boleh katakan ada pressure yang kuat yang saya rasakan. Saya pengen berontak, saya pengen ini Tuhan. Saya gak kuat. Akhirnya di malam tahun baru, ketika jam 12, ada orang tua, ada adik saya, itu kumpul. Kita cuman sekedar berdoa, bukan sekedar ya, itu kayak sudah jadi kewajiban. Kadang-kadang setiap tahunnya, ketika tahun baru kita kumpul, kita berdoa. Saya cuma komitmen sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan? Rasanya saya ini sudah agak sedikit merasa tidak enak Tuhan dengan apa yang saya alami sekarang. Waktu itu hanya sebuah kalimat di dalam hati saya, di perasaan saya, itu yang saya rasakan. Tahun 2025, belajar hidup benar. Belajar hidup benar. Konsisten, lakukan, kesempatan itu masih ada. 2025, itu adalah tahun yang tidak mengenakan. Tapi kamu harus lalui. Kamu harus lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan. Setidaknya belajar hidup benar aja. Saya tidak mengatakan langsung iya, saya cuma
Ya Tuhan. Saya akan coba. Ketika di tahun 2016 saya pernah mengatakan sesuatu janji kepada Tuhan dan saya tepati sampai sekarang saya berhenti. Saya cuma mau, Tuhan saya mau Tuhan, tolong saya. Saya tahu ini berat, saya tahu kadang saya tidak kuat, tapi mampukan saya. Ketika sudah saya mengucapkan kata-kata tersebut, ada kedamaian di dalam hati saya. Ada kelegaan sedikit. Tapi Tuhan tuh berikan kelegaan. Setidaknya ada kelegaan. Sampai akhirnya saya pun ketika mendapat teguran yang saya bilang tadi sempat saya sanggah, tiba-tiba terbersit dalam hati saya digerakkan. Entah saya merasa kayak digerakkan, lakukan. Lakukan sebisamu. Saya lihat waktu itu orang tua saya lihat adik saya. Ya. Dalam batin saya cuma ngomong, kamu ini anak tertua. Seharusnya kamu memberikan contoh buat adikmu. Bisa dijadikan harapan buat keluargamu. Ya Tuhan. Akhirnya, maaf, bukan masalah nominal sekali lagi. Saya mengambil keputusan, ya Tuhan, saya yang menanggungkan. Jadi ketika waktu itu kita sempat makan, walaupun itu belum 100% saya lakukan, tapi ada beberapa sedikit paling tidak 40%, 70%. 40% sampai 70% saya yang ketika posisi lagi kumpul sama keluarga, kita mungkin lagi makan-makan, saya ngomong ke orang tua saya, gak usah mah biar saya yang bayar, gak usah mah biar saya yang tanggungkan. Saya tidak berharap bahwa saya mendapat apresiasi atau puja, setidaknya saya sudah melakukan itu. Mungkin Tuhan akan bawakan saya lebih lagi, entah kemana. Tapi dari pelajaran ini yang saya dapatkan bahwa jangan pernah punya mental gratisan. Itu terutama buat saya. Entah buat teman-teman, smart people, dimanapun di luar sana yang menyaksikan. Ketika Anda punya mental itu seperti saya, yuk berubah. Belajar lakukan. Sekecil apapun, lakukan ketika Tuhan suruh. Karena Tuhan pun mengajarkan kita bagaimana Dia merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya untuk turun ke dunia. Yang seharusnya dia mendapat kehormatan, dia mendapat pujian, dia diuluk-ulukan, karena dia adalah raja, dia adalah raja. Bayangkan, Tuhan Yesus lahir di kandang domba, tempat yang paling hina. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang rendah hati. Merendahkan dirinya, dia taat dengan panggilannya. Bahkan sampai mati di kayu salib pun. Walaupun dia tidak kuat. Walaupun ada yang membantu dia mengangkat salib tersebut sampai di Golgota. Tapi teladan Tuhan Yesus ini mengajarkan kita. Itu yang harus kita contoh, bagaimana dia merendahkan hati. Untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang terhilang. Jadi, buat yang merasa tinggi hati, buat yang merasa dirinya tahu segalanya, sesungguhnya di hadapan Tuhan, engkau tuh belum tahu apa-apa.
Seperti saya. Contohnya nggak usah jauh-jauh saya. Saya sebagai seorang full timer di Smart People, minggu-minggu ini saya belajar. Dan saya diajar juga. Dan itu tamparan buat saya. Jangan merasa dirimu bisa. Karena kenapa? Saya mengentengkan sesuatu, banyak hal yang saya entengkan. Akhirnya ketika Tuhan bukakan, ya memang benar bahwa saya orangnya seperti itu, mengentengkan sesuatu, saya malas. Tidak ada yang bisa diandalkan dari saya. Ketika teguran itu datang, saya cuma, iya Tuhan. Tapi kenapa ini berulang Tuhan? Ya karena kamu tidak mau merendahkan hatimu, kamu tidak mau belajar. Banyak kan dari kita seperti itu kadang-kadang. Merasa bisa, merasa tahu segalanya. Ketika Tuhan tegur, Tuhan tunjukkan dengan peristiwa. Baru kamu sadar, baru kamu ngeh. Tidak ada kata terlambat teman-teman. Ketika Tuhan kasih kesempatan, yang harus mengangkat dirimu adalah kamu. Dan bersyukurlah ketika kesempatan itu datang. Dan celakalah ketika kesempatan itu tidak ada lagi. Hari ini saya mendapat teguran. Ketika saya dengan senior pastor di Smart People, dalam perjalanan pulang, beliau cuma katakan, selagi Tuhan kasih kesempatan, bangun dirimu. Walaupun kamu itu sudah terlalu jauh jatuhnya. Tapi selagi ada kesempatan, bangkit. Beliau cuma katakan, tanganku kurang panjang untuk menolongmu ketika kamu tidak cepat bangkit, ketika kamu tidak cepat sadar. Karena aku tidak punya waktu untuk itu. Karena Tuhan pun terlalu sering memberi banyak pada kita kesempatan. Tetapi ketika Tuhan katakan, ya waktunya sudah habis. Ya kemarin saya kasih kamu kesempatan, kenapa kamu tidak laksanakan dengan benar? Beliau cuma katakan, jangan menangis ketika kamu nanti sudah menerima akibatnya. Yang saya cuma responi, saya cuma katakan, iya Pak. Saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya sudah banyak salah Tuhan. Banyak sekali pelanggaran saya ini. Kalau boleh saya katakan, saya datang dengan mengakui keterbatasan saya. Ya Tuhan, saya memang salah. Tuhan sudah kasih kesempatan, tapi saya tidak mau. Saya sering mengentengkan sesuatu Tuhan. Tapi apakah saya harus berlarut-larut dengan kesalahan saya tadi? Ya tidak. Saya harus bangkit, saya harus cepat, saya harus tanggap, belajar perbaiki diri. Apa yang dilakukan Raja Daud? Ketika anak perjinahannya dengan Batseba mati, sebelum anak tersebut mati, dia sempat meratap pada Tuhan. Dia sempat sujud, dia sempat mengadu kepada Tuhan supaya anak tersebut hidup. Tapi Tuhan menginginkan anak tersebut mati. Dan apa yang Raja Daud responi adalah ketika tahu anak tersebut sudah mati, dia cuma bangun, dia berkemas, dan bangkit lagi kembali sebagai seorang raja. Artinya, kalau boleh saya gambarkan dengan pengalaman saya bagikan, respon hatimu, kamu mau terpuruk atau kamu mau bangkit?
Karena di sini juga kita belajar bagaimana ciri-ciri orang dengan kerendahan hati. Yang pertama adalah mengakui keterbatasan. Datang ke Tuhan, mengakui, Tuhan, aku ini dengan segala kelemahanku Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa Tuhan. Tolong dong Tuhan, kasih aku kesempatan. Setidaknya dari 100% mampukan aku untuk melakukan 60, 70, atau 80 Tuhan. Setidaknya aku mau melakukan itu Tuhan. Punyalah goodwill yang baik dulu dengan Tuhan. Karena di 1 Korintus 2 ayat 3 itu berkata, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Paulus. Cuma Tuhan katakan waktu itu, jangan takut dan gentar kepada Paulus. Tetap beritakan Injil. Artinya, ketika kamu mengakui keterbatasanmu, kamu rendah hati datang ke Tuhan, Tuhan akan kuatkan kamu dan teguhkan kamu. Jadi apapun posisi kita sekarang, posisi kita saat ini, jika kita datang ke Tuhan mengakui, Tuhan ada banyak masalah yang tidak bisa kualami, ada banyak masalah yang membuat aku nih nggak mampu Tuhan. Aku tahu keterbatasanku di sini Tuhan, tolong aku. Tapi ketika firman Tuhan itu datang, lakukan. Selain mengakui keterbatasan, rendah hati mengajarkan kita untuk tidak membanggakan diri. Kita buka di 1 Korintus 4 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau membanggakan diri? Seolah engkau tidak menerimanya. Di sini Tuhan mengajarkan, ketika kamu datang Tuhan dengan segala kerendahan hatimu, tidak ada yang bisa kamu banggakan. Bahkan dengan pencapaianmu, kesuksesanmu di dalam dunia, kesuksesanmu di dalam pelayanan, jangan membanggakan diri. Tapi berbeda konteksnya dengan bermegah di dalam Tuhan. Harus kita belajar itu. Ini mengajarkan kita kerendahan hati tadi adalah untuk tidak membanggakan diri. Tetapi ada juga konteks adalah itu bermegah dalam Tuhan. Karena saya juga belajar melihat orang yang membanggakan diri dengan orang yang bermegah di dalam Tuhan. Ketika orang tadi membanggakan diri dengan segala pencapaian tanpa ada Tuhan di dalamnya, itu artinya orang tersebut tidak mempunyai kerendahan hati. Berbeda dengan orang yang bermegah diri dalam Tuhan. Karena dia memberikan penghormatan kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, atas berkat Tuhan, atas apapun pelayanan yang dilakukan dan Tuhan apresiasikan tersebut, itu membuat dia bermegah diri dalam Tuhan. Karena pun sebajar saya mempunyai seorang pemimpin, teman-teman yang tahu ruang lingkup Smart People, bagaimana pemimpin kita juga belajar mengajarkan kita, dia tidak membanggakan dirinya. Saya tangkap adalah dia bermegah di dalam Tuhan dengan segala apa yang Tuhan berikan kepadanya. Bahwa itu menjadi kesaksian bagi orang banyak, jadi berkat bagi orang banyak. Jadi teman-teman bisa pahami konteks tidak membanggakan diri dan bermegah di dalam Tuhan. Kemudian kerendahan hati mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan orang lain.
beberapa hari ini, setelah 1 minggu berjalan, dari peristiwa yang saya alami, di mana saya memberikan sesuatu hal yang kecil buat orang tua saya, buat keluarga saya, terutama keluarga terdekat saya. Saya itu cuma belajar disuruh mengutamakan kepentingan orang lain. Walaupun kadang kedagingan saya muncul. Jujur, ketika melakukan apa yang Tuhan mau, yang namanya tantangan pasti muncul. Mengutamakan kepentingan orang lain atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Atau kamu menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkunganmu, menjadi orang yang acuh. Ketika Tuhan minta kamu lakukan A, kamu tidak peduli. Kamu pilih mana? Tuhan cuma berpesan, dalam kerendahan hati, belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Gimana? Dalam mengutamakan kepentingan orang lain tadi, kita belajar untuk mencari apa maunya Tuhan. Lakukanlah dengan rendah hati, menganggap orang yang lain itu lebih utama dari diri kita terlebih dahulu. Dimana jangan makan kalau boleh saya katakan, mengutamakan kepentingan orang lain ketika kita memakan kepentingan lain tadi, kita berharap mendapat puji-pujian, tapi ternyata puji-pujian tidak. Jadi ya teman-teman, smart people dimanapun berada, kalau Tuhan sudah suruh kamu untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirimu sendiri, lakukan itu. Artinya kamu dituntut melakukan rendah hati tadi. Nah, dari bagian banyak yang sudah kita pelajari, belajar dalam artian mengakui keterbatasan kita. Yang seperti saya sudah katakan, tidak membanggakan diri, dan belajar mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Kemudian tentunya kita bertanya-tanya, setelah kita melakukan belajar yang namanya kerendahan hati, teman-teman mungkin berpikir, apa sih hasilnya? Wong cuma disuruh belajar rendah hati. Ya banyak. Kita akan baca di Amsal 22 ayat 4. Ini adalah hasil dari kerendahan hati. Nah, bisa teman-teman lihat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Yang digarisbawahi adalah kekayaan. Kekayaan tersebut berkaitan dengan berkat. Ketika kamu rendah hati dan takut akan Tuhan, takut akan hukum-hukumnya Tuhan, Tuhan hanya memberikan kepada kamu adalah berkat, yaitu berupa kekayaan. Entah itu kekayaan jasmani, kekayaan rohani, pengetahuan-pengetahuan yang tidak kamu ketahui akan Tuhan bukakan. Itu adalah termasuk kekayaan juga. Kehormatan. Bahwa kehormatan ini langsung Tuhan yang memberikan, bukan manusia. Dimana tadi ketika di Filipi 2 ayat 3-4 itu firman Tuhan mengatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu adalah dikatakan adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Artinya
Kalau boleh saya katakan kembali lagi dari hasil rendahan hati, jangan berharap puji-pujian atau hormat dari manusia, tapi dapatkanlah hormat itu dari Tuhan. Dan kehidupan yang terakhir. Artinya ketika Tuhan sudah memberikan segalanya, di dalam kerendahan hati tadi, Tuhan memberikan kita kehidupan yang sejati tentunya. Yang boleh saya katakan. Jadi yang mau saya simpulkan pada pagi hari ini adalah kerendahan hati itu adalah kunci dari kita, dari kebenaran kita sebagai orang Kristen. Dan salah satunya adalah membangun karakter kita sebagai orang Kristen. Kunci kebenaran orang Kristen. Karena firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tuhan yang berkata itu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan keinginan Tuhan. Di hadapan teguran Tuhan. Di hadapan hukum-hukumnya Tuhan. Dan ketika kamu melakukannya, Tuhan sendiri yang akan meninggikan kamu. Pada akhir kata, ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan, saya bagikan ke teman-teman pada pagi hari ini bahwa kerendahan hati itu adalah pondasi kita di dalam kekristenan sebagai orang Kristen. Bisa teman-teman catat. Kemudian kerendahan hati itu adalah menjadikan kita membangun hubungan yang lebih baik. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan sosial kita dimanapun, di dalam pekerjaan, sekuler, pelayanan. Itu adalah salah satu kunci rendah hati. Kemudian rendah hati itu mengajarkan kita untuk tidak sombong dan untuk tidak membanggakan diri. Dan tentunya yang terakhir adalah kerendahan hati itu adalah memperlihatkan kasih dan kebenaran Allah. Kita sebagai orang Kristen dituntut ketika kita melakukan kerendahan hati, kita tuh sudah memperlihatkan kasih dan kebenaran Allah kepada sesama kita, kepada orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Jadi yang saya bagikan ke teman-teman pada pagi hari ini adalah, yuk responi panggilan Tuhan. Di Jumat yang kemarin kita sudah belajar bagaimana membangun integritas di dalam kehidupan. Ditambahkan lagi pada pagi hari ini adalah belajar untuk rendah hati. Belajar untuk dengar-dengaran akan Tuhan, rendah hati terhadap teguran yang Tuhan kasih. Rendah hati mau menaati hukum-hukumnya Tuhan, sesulit apapun. Dan yang poin terakhir adalah poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah belajarlah hidup benar di dalam Tuhan. Jadi teman-teman Smart People, dimanapun yang menyaksikan program tayangan Yesus Call pada pagi hari ini, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah mendengar apa yang saya sampaikan, renungan singkat tentunya. Biarlah renungan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mengakhiri Yesus Call pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami, ini keadaan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami dituntut untuk melakukan kerendahan hati. Apapun posisi kami pada saat ini. Posisi di saat kami enak, posisi di saat kami tidak enak. Tetapi kami harus dituntut melakukan kerendahan hati. Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami menjadi contoh bagaimana rendah hati itu telah Engkau nyatakan dalam kehidupan-Mu Tuhan. Di mana Engkau dengan rendah hati menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini untuk kami yang mendengarkan dimanapun, bagi kami yang melakukan aktivitas kami
Kembali lagi kami serahkan kehidupan kami sepanjang pagi hari ini, siang hari hingga malam hari nanti. Biarlah semuanya hidup kami dalam tuntunan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang menyertai kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan di dalam nama-Mu itu berkenan dan berhasil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam tangan-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk teman-teman Smart People dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati. Shalom.